Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa dengan Ustazah Fitri di pembelajaran 1 dan 2, tema 2, subtema 3. Sebelum kita ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita sudah berdoa, sekarang kita ke materi. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang menyayangi tumbuhan di tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dulu ya. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Kenapa? Selain menyayangi manusia, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan itu juga makhluk yang diciptakan oleh Allah dan memberikan banyak manfaat untuk kita, terutama manusia. Contohnya, kita kalau mau memasak itu juga butuh tumbuhan atau sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran itu termasuk ke dalam tumbuhan atau tanaman. Di sini ada ilustrasi seorang anak. Anak ini namanya Siti. Siti ini suka sekali dengan bunga melati. Dia membeli bibitnya untuk ditanam di pot. Karena dia belum tahu, jadi si Siti ini belum tahu caranya untuk menanam bunga di pot. Akhirnya dia pergi ke perpustakaan. Di buku yang dibaca Siti tadi ada contoh dan petunjuk perawatan bunga melati yang ada di gambar yang bisa anak-anak lihat ya. Di sini ada media atau tempat. Di sini ada tempat kayak semacam ember. Untuk yang pertama ini ada tempat atau embernya ini dikasih batu bata merah atau pecahan genting. Jadi ditaruh di dasar potnya ini. Sedikit saja, cuma 1/4. Terus untuk yang kedua dicampurkan dengan pasir, tanah dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Setelah siap, kita bisa meletakkan bibit bunga melatinya. Bunga melatinya ditaruh di dalam wadah yang sudah kita siapkan tadi, supaya tujuannya itu untuk apa? Untuk beradaptasi. Jadi bunganya itu biar beradaptasi dengan tadi tanah, batu bata dan pupuk yang sudah kita campurkan tadi. Setelah itu campuran yang kita masukkan di dalam pot, sisakan 2 cm dari bibir potnya untuk memudahkan penyiraman. Jadi penanamannya itu jangan ke atas dan jangan terlalu ke bawah, harus disisakan secara 2 cm biar kita menyiramnya itu lebih gampang. Setelah itu jangan lupa kita siram supaya tanamannya tidak layu, dan bersihkan juga kotoran atau debu yang menempel di luar pot. Contohnya tadi kotoran sisa tanah atau sisa pupuk. Setelah sudah siap, kita letakkan di tempat yang kita inginkan.
Di sini anak-anak bisa melihat ada petunjuk perawatan tanaman melati. Tugasnya kalian, jika petunjuk itu benar, bisa dikasih tanda centang. Jika petunjuk itu salah, bisa dikasih tanda silang. Selain menyukai bunga melati, ternyata Siti juga menyukai bunga mawar karena dia itu pecinta tanaman atau bunga. Di sini dia ingin merawat bunga mawar. Setelah tadi bunga melati, Siti ingin merawat bunga mawar. Dia langsung ini mendatangi penjual bunganya untuk bertanya, gimana nih caranya untuk merawat bunga mawar kepada bapak penjual bunganya. Kenapa kita harus bertanya? Karena untuk mengetahui dan memahami cara perawatan yang benar. Kalau kita merawat tumbuhannya dengan benar, tumbuhan itu juga akan tumbuh dengan subur, tidak layu. Kamu bisa bertanya apapun tentang hal-hal yang berkaitan dengan cara merawat tumbuhan tadi kepada orang yang mengetahuinya. Tadi contohnya kayak Siti tadi bertanya kepada bapak penjual bunganya langsung. Di sekolah Siti juga ternyata di sekolahnya Siti ada pohon sirih ini. Pohon sirih seperti yang digambar. Pohon sirih itu ciri khasnya adalah merambat ya. Jadi tanamannya itu merambat. Daunnya itu berbentuk runcing dan panjangnya sekitar 4-8 cm, sedangkan lebarnya itu sekitar 2-5 cm. Ini anak-anak bisa mencobanya dengan mengukur pohon sirih dengan menggunakan penggaris bilangan. Ya, penggaris bilangan seperti ini ya. Kita bisa meletakkannya itu dari angka 0 ke angka 10. Jadi kita meletakkan penggarisnya itu dari angka 0 dulu. Seperti ini. Sini ada contohnya. Sekarang tugas kita adalah membantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Di sini ada contohnya pohon sirih Siti yang ditanam berada di posisi A pada angka 0. Jadi yang baru ditanam itu ya di angka 0 itu dengan huruf A. Dan setelah beberapa waktu atau beberapa hari itu di angka yang kedua atau huruf B. Jadi kita dapat menuliskan penjumlahannya secara matematika. 0 ditambah 2 ada 2. Ini juga ada contohnya. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Ya, 0 ke 3 ya, itu dengan angka 3. Terus A ke B itu dari 3 ke angka 5, 2 satuan. Berarti dijumlahkan saja. 3 ditambah 2 hasilnya ada 5. Ini juga ada contoh soalnya, anak-anak bisa mencobanya di rumah nanti. Seperti tadi yang sudah disampaikan. 4 ditambah 7. Dari 0 dulu, 0 ke angka 4. Terus dari angka 4 ke angka 11. Kok bisa sampai angka 11? Karena 4 ditambah 7 itu hasilnya ada
11. Setelah menanam tumbuhan tadi dan merawatnya, Siti kalau di rumah membantu ibunya ini, membantu merapikan isi lemari baju. Dan ternyata Siti menemukan beberapa kain batik milik ibunya Siti. Siti kemudian memperhatikan motif atau coraknya atau polanya dari baju ibu tadi yang ada di lemari yang dirapiin Siti tadi. Ada beberapa macam motif daun dan bunga. Setelah dirapikan, Siti lalu menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Jadi Siti menggambar sendiri dengan motif tumbuhan. Setelah tadi melihat motif dari kain ibunya, Siti lalu menggambar di bukunya dengan motif tumbuhan seperti ini, motif bunga dan daun. Anak-anak bisa berlatih ya di halaman 170, 117 dan 118 yang ada di buku paket kalian. Nanti bisa dibuka dan bisa berlatih. Buatlah gambar motif hias tumbuhan di bukumu, buat sebagus mungkin ya. Ya, setelah pembelajaran 1, kita sekarang ke tema 2, subtema 3, pembelajaran 2, yaitu menyayangi tumbuhan. Di sini sudah ada keluarganya Siti sedang ngobrol di teras rumah. Ada anggota keluarga yang lainnya juga ini, ada ayah, juga ada ibunya. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Jadi ini kayak curhat ya, kayak ngobrol-ngobrol dengan ayah, dengan ibu. Terus ternyata tiba-tiba ini si Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya di rumah. Tugasnya apa kalau di rumah Dayu ini? Tugasnya itu menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga itu mempunyai kewajiban dan hak ya masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Kewajiban itu apa sih? Kewajiban itu tugas. Ya, kewajiban itu tugas. Kalau kewajibannya ayah di dalam sebuah keluarga itu yang pasti mencari nafkah dan melindungi anggota keluarga yang lain karena ayah itu sebagai kepalanya keluarga. Sedangkan kalau ibu kewajibannya merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kalau kewajibannya anak-anak seperti soleh-soleha ini, tugasnya yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Jadi kalau di rumah itu harus belajar, jangan main terus. Harus menghormati, belajar, juga membantu orang tua di rumah kayak si Dayu. Sekarang anak-anak mendapatkan tugas menceritakan pengalaman yang pernah kalian lakukan di anggota keluarganya kalian. Perbedaannya apa? Dibuat kotak-kotak ya. Tentang perbedaan peran anggota keluargamu. Misal ayah perannya apa? Ibu perannya apa? Terus anak-anak perannya apa di dalam keluarganya kalian masing-masing. Sekarang kita akan membaca tentang membuat dan merawat tanaman gantung. Atau di rumah ini sudah ada yang punya tanaman gantung, bunga-bunga gitu ditaruh di luar, digantung potnya, digantung pakai tali. Itu untuk mempercantik ya, bisa mempercantik halaman rumah, memperindah, menambah asri lingkungan sekitar rumah.
Bahan-bahannya juga gampang, ini mudah didapatkan, anak-anak juga bisa mencobanya di rumah. Yang pertama ada botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanamannya. Ini ada petunjuk dan caranya. Yang pertama botol bekas. Botol bekas minuman yang anak-anak tidak terpakai lagi. Jangan dibuang, dikumpulkan, nanti bisa dibuat menjadi pot gantung seperti ini. Ya, jadi yang bagian bawahnya ini dipotong nanti buat menaruh tanamannya, buat sebagai tempat wadahnya untuk memasukkan tanamannya. Yang kedua, setelah dipotong hasilnya seperti ini. Ini yang ketiga, ada tanamannya. Jangan lupa dikasih tanah sebagai medianya. Dikasih tali untuk sebagai tempat perekatnya supaya bisa digantung, dan nomor 6 ini sudah jadi pot gantung sederhana. Mudah ya, nanti bisa dicoba di rumah. Setelah membaca percakapan tadi, kita bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Anak-anak bisa mengerjakannya di buku paket kalian halaman 122 sampai 123. Setelah ke tanaman, kita akan ke kegiatan memutar badan dan menekuk badan dalam permainan. Jangan lupa ya anak-anak, kalau di rumah olahraga supaya badannya sehat. Tidak boleh malas-malesan. Kalau setelah salat subuh, kita bisa melakukan olahraga sebentar, 10 atau 15 menit. Ini kita bisa mencobanya di rumah. Di sini sudah ada Edo ini. Edo lagi mempraktekkan atau memutar kepalanya. Memutar kepalanya ke kanan dan ke kiri. Terus memutar lengannya. Yang ketiga pinggangnya yang diputar, terus tumitnya. Ini kakinya ditekuk, kaki kanannya dulu yang ditekuk, diletakkan di depan dada, sebatas dada kakinya. Ini gantian kaki kirinya diangkat dan ditekuk di depan dada. Setelah itu diletakkan di belakang kaki kanannya dulu. Terus setelah itu baru kaki kiri. Itu bisa dicoba nanti di rumah. Anak-anak bisa melakukannya sendiri ya nanti. Gerakan-gerakan tadi merupakan pemanasan sebelum kita berolahraga. Kenapa kita harus pemanasan dulu? Supaya kita tidak mengalami cedera atau sendi-sendi kita itu tidak kaku. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyaksikan materi pembelajaran yang disampaikan Ustazah. Tetap semangat, selalu belajar, jangan lupa sholat 5 waktu, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa 5M-nya dijalankan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.